Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwan fillah yang saya hormati, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin sudah lupa tentang kandungan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi pegangan bagi seluruh manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Karena itu luas ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia, mulai zaman Rasulullah sampai ke yaumil kiamat nanti. Nah, ajaran-ajarannya begitu luas serta ditujukan kepada umat manusia dalam peri kehidupan yang bagaimanapun juga, kepada kaum yang masih keadaan primitif maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Bagi seorang pertapa, orang yang tidak begitu mengindahkan harta, maupun bagi seorang usahawan, orang yang kaya maupun yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh, pokoknya untuk seluruh golongan masyarakat, meliputi segala lapangan kegiatan manusia. Itulah Al-Quran. Islam menghendaki agar sifat-sifat yang ditanamkan pada manusia dipertunjukkan dengan syarat, yaitu sifat-sifat itu hendaknya diterapkan pada waktu-waktu yang tepat. Dikehendakinya sifat suka memberi maaf, tetapi sebaliknya dikehendaki pula supaya kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Nah, sifat suka memberi maaf jangan sampai menggampangkan timbulnya kejahatan sehingga orang dengan sesuka hatinya berbuat kejahatan karena ada kata maaf. Maka untuk itulah Al-Quran memberi batasan-batasannya. Dan Al-Quran menghendaki agar manusia itu jujur dan berani menerangkan yang benar, sekalipun berkata yang benar itu akan membawa dia dalam kesulitan. Ia menghendaki agar manusia itu selalu berbuat baik sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Selanjutnya, Al-Quran mengajarkan supaya manusia tetap suci, tetapi tidak dengan jalan dikebiri. Manusia harus berbaik, harus berbakti kepada Tuhan, tetapi jangan menjadi rahib. Manusia harus berendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tetapi dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan berdakwah atau mendakwahkan agama, tetapi dengan cara yang bijaksana. Itulah sekedar contoh-contoh ringkas dari kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, tiga, dan keempat ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
Nah, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi jika ada orang ingin mengikuti perintah Allah dan ingin menjauhi larangannya, maka Al-Quran inilah petunjuknya. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat tadi, ayat Al-Baqarah, ayat 2, 3, dan 4 tadi, yaitu sebenarnya ini sudah mengandung 5 prinsip. Yang pertama adalah percaya kepada yang gaib, yaitu kepada Allah dan para malaikatnya. Yang kedua adalah percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah percaya kepada adanya hari akhirat. Dan yang keempat adalah mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 prinsip di dalam ayat Al-Baqarah yang saya baca tadi. Untuk yang pertama adalah percaya kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Di dalam Al-Quran yang disebut dengan percaya kepada sesuatu yang gaib. Nah, Al-Quran yang menyebut Allah sampai 2799 kali. Nah, 5 prinsip tadi yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu kandungan daripada Al-Quran gitu. Nah, untuk bagaimana menjelaskan tentang percaya kepada yang gaib, prinsip yang pertama yaitu pokok-pokok yang kandungan di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan ini adalah yang pertama adalah percaya kepada yang gaib. Nah, Al-Quran yang menyebut Allah sampai dengan 2799 kali, mulai dengan menerangkan tentang keesaan Tuhan dan mengakhiri dengan keesaan Tuhan pula gitu. Nah, ayat-ayat yang mengenai keesaan Tuhan antara lain terdapat di surat Al-A'raf ayat yang ke-59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Artinya, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Artinya tak ada Tuhan selain Allah. Nah, ayat-ayat yang berbunyi demikian itu banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang ke-65, ayat yang ke-3, ayat yang ke-85 dalam surat Al-A'raf tersebut gitu. Juga ayat-ayat yang bunyinya hampir sama itu terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-26, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-61 dan ayat yang ke-84. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala atau keesaan Tuhan gitu. Bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan telah diberikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Juga dapat dibuktikan dengan ayat 25 di surat Al-Anbiya yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi wa annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan tidak kami utus Rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Karena itu sembahlah aku. Nah, ini tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Rob. Kalimat Rob yang berarti yang memiliki atau mendidik
atau memelihara. Yang dalam Al-Quran terdapat sampai 967 kali kalimat Rob tersebut gitu. Yang juga banyak disebut dalam Al-Quran sampai 560 kali adalah sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Juga Ghafur, Maha Pengampun, tersebut di dalam Al-Quran sampai 233 kali. Nah, sifat yang keempat yang juga kerap kali disebut dalam Al-Quran adalah Malik, yang menguasai, yang memiliki, atau kalau mimnya ini dipendekkan bacaannya maka maknanya menjadi raja, yang merajai, seperti itu, yang maha merajai. Nah, sifat-sifat Allah ini semuanya terkandung di dalam banyak Al-Quran, mulai dari wujud kita, baqa, mukhalafatus lil hawadis, qiyamuhu binafsi, dan sampai kepada selesai yang disebut dengan 20 sifat gitu. Nah, yang kedua tadi Tadi adalah yang pertama adalah prinsip-prinsip atau mengandung 5 prinsip di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi adalah percaya kepada yang gaib. Nah, yang kedua adalah itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah terangkan berdasarkan sifat-sifatnya. Dan juga percaya kepada gaib ini adalah juga beriman kepada malaikat. Nah, di sini beriman kepada malaikat itu didasarkan atas ayat 177 surat Al-Baqarah yang berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum kilal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Nah, didasarkan pula pada ayat 285 surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Malaikat adalah makhluk yang tidak nampak dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Sebagai konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang Islam harus beriman kepada malaikat-malaikat. Bahkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, diciptakan dari nur. Malaikat ini diciptakan dari nur, sedangkan jin diciptakan dari api. Adapun fungsi malaikat adalah bermacam-macam. Pertama, sebagai utusan yang menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-rasulnya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung masalah tugas-tugas malaikat ini. Di antaranya ayat 192, 193, 194 di dalam surat Asy-Syu'ara itu menerangkan yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, fungsi yang kedua malaikat ini adalah bertindak sebagai perantara untuk memperkuat para nabi dan kaum muslimin. Hal ini di dalam ayat 87 surat Al-Baqarah menerangkan yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami
memperkuatnya dengan Ruhul Qudus atau Jibril. Nah, ayat 253 surat Al-Baqarah juga menguatkan lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan Ruhul Qudus atau dengan malaikat Jibril. Nah, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian Allah meninggikannya beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, dengan artinya dengan malaikat Jibril. Nah, pada waktu perang Badar Rasulullah SAW dibantu dengan 1000 malaikat. Nah, inilah salah satu sejarah ya, salah satu cerita di dalam perang Badar ini. Allah Subhanahu wa taala itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan malaikat. Di dalam ayat yang ke-9 yaitu surat Al-Anfal menerangkan yang artinya, ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu seraya berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, ketika Rasulullah SAW berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat di perang Badar. Sehingga di perang Badar itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menang di dalam peperangan tersebut. Nah, ayat juga fungsi ketiga dari malaikat adalah untuk mendatangkan adab kepada umat yang zalim serta mengingkari ayat-ayat Tuhan. Nah, sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran, ayat yang ke-210 ayat yang ke-210 surat Al-Baqarah menerangkan yang artinya, tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah pada hari kiamat dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan kepada Allah dikembalikan segala urusannya. Juga ayat yang ke-27 surat Muhammad, surat yang ke-47 maksud saya, Nabi Muhammad SAW menerangkan ayat di dalam surat 47 itu menerangkan yang artinya, bagaimanakah keadaan mereka kelak apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka. Fungsi di antara juga ada fungsi malaikat tersebut adalah fungsi yang keempat dari malaikat adalah menolong dengan memintakan ampun bagi mereka yang ada di bumi. Nah, inilah fungsi malaikat selanjutnya, fungsi yang keempat. Nah, seperti di dalam Al-Quran ayat yang ke-5 di dalam surat Asy-Syu'ara itu menerangkan yang artinya demikian, hampir saja langit itu pecah sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhannya serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang ke-7 surat Al-Mu'min juga diterangkan yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka beri ampunlah kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Itulah fungsi malaikat yang keempat. Malaikat selalu memohon ampunan kepada orang-orang yang beriman. Terus kemudian yang kelima adalah dari malaikat ialah membantu meningkatkan kehidupan rohaniyah manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan selalu memberi ilham kepada manusia untuk berbuat yang baik. Sebaliknya, syaitan berusaha agar manusia berbuat jahat. Nah,
Pada hari kiamat akan datang tiap-tiap jiwa diiringi oleh seorang penggiring dan seorang saksi, yaitu setan dan malaikat. Nah, ayat 21 surat yang ke-50 yaitu surat Qaf menerangkan yang artinya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Nah, fungsi yang lain yang keenam dari malaikat adalah mencatat segala perbuatan manusia. Di dalam di dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12 di dalam surat Al-Infitar menyatakan yang artinya, padahal sesungguhnya lagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawal pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam pada itu terdapat beberapa malaikat yang mempunyai fungsi tertentu seperti mencabut nyawa, menjaga neraka, meniup sangkakala dan sebagainya. Nah, di dalam ajaran Islam malaikat itu mempunyai tugas masing-masing gitu loh. Jadi sungguh sangat terperinci dan jelas di dalam ajaran Islam itu bahwa malaikat itu mempunyai tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat Jibril penyampai wahyu. Malaikat Jibril ini disebut penyampai wahyu, makanya disebut dengan Ruhul Kudus. Kenapa? Ruh yang suci. Kenapa? Karena tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada setiap rasul-rasulnya. Karena menyampaikan sesuatu yang suci, maka malaikat ini disebut dengan Ruhul Kudus, yaitu roh yang suci. Karena menyampaikan sesuatu yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekilas mungkin tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin selanjutnya yaitu tentang yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip yang di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu percaya kepada wahyu. Yang kedua yaitu percaya kepada wahyu Allah. Untuk saat ini saya cuma menerangkan satu prinsip di dalam Al-Quran, yaitu tentang percaya kepada yang gaib, yaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat-malaikatnya. Mungkin insyaallah besok atau lusa saya akan menjelaskan kembali tentang prinsip yang kedua di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi percaya kepada yang gaib, insyaallah saya sudah terangkan tadi ya. Terus kemudian percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan ketiga adalah percaya kepada adanya akhirat. Dan keempat adalah mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya. Itulah yang saya akan jelaskan insyaallah. Dan untuk saat ini satu persatu dulu biar kita fokus, biar kita ingat. Artinya di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana percaya kepada sesuatu hal-hal yang gaib, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, dan juga percaya kepada malaikat, yaitu sesuatu yang gaib pula gitu. Nah, hal ini cukup mungkin sekiranya sampai di sini saja tentang apa isi kandungan di dalam Al-Quran tentang tauhid, yaitu tentang tentang prinsip-prinsip, 5 prinsip yang harus kita ketahui, yaitu percaya kepada yang gaib dan seterusnya. Itulah yang bisa saya mengingatkan kembali pada Anda. Untuk sesi berikutnya insyaallah saya akan menerangkan tentang percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga percaya kepada adanya akhirat. Dan yang keempat adalah mendirikan sholat. Dan yang kelima adalah menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan fillah. Saya yakin ikhwan fillah lebih mengetahui daripada saya, namun saya hanya mengingatkan kembali sesuatu yang mungkin telah dilupakan oleh ikhwan fillah semua. Saya hanya mengingatkan
itulah tugas saya, hanya mengingatkan gitu. Mungkin ada sebagian kecil yang sudah melupakan. Ketika saya berbicara tentang itu, ingat kembali apa yang dia pelajarinya gitulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu adalah milik saya pribadi. Cukup sampai di sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.